Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu adalah salah satu amalan dan ibadah yang memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan ini Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, kewajiban berwudu ini diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Sedangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menganjurkan kita umatnya untuk senantiasa berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Beliau bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwudu untuk solat." Hadis riwayat Muslim. Ternyata di balik anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat manfaat serta keutamaan yang sangat dahsyat. Maka beruntunglah anda wahai sahabat beriman yang senantiasa istiqomah berwudu sebelum tidur. Sebab ada 8 keutamaan dan manfaat yang akan dirasakan. Di antaranya yang pertama adalah didoakan oleh malaikat. Setiap kita umat muslim tentu ingin didoakan oleh malaikat. Maka salah satu amalan supaya mendapat doa dari malaikat adalah dengan berwudu sebelum tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidak satu saat pun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur malam dalam keadaan suci.'" Al-Imam Ibn Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci.'" Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah merilaskan otot-otot dan mencegah insomnia. Manfaat wudu sebelum tidur yang lain adalah merilaskan otot-otot yang kaku setelah seharian digunakan bekerja. Bahkan secara psikologis, setelah berwudu, seseorang akan memiliki pikiran yang lebih tenang dan nyaman. Karena hal itu, bisa jadi wudu sebelum tidur dapat membuat seseorang terbebas dari masalah insomnia. Dengan begitu, tidur malam pun menjadi semakin berkualitas. Yang ketiga adalah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa
Tidur dalam keadaan suci termasuk di antara sebab-sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan, yang berbicara dengan wahyu yaitu Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahukan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir, lalu ia bangun dan memohon kebaikan dunia atau akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonannya tersebut. Yang keempat adalah membuat wajah berseri-seri. Di antara manfaat wudhu sebelum tidur lainnya adalah membuat wajah kita terlihat berseri-seri. Rasulullah Muhammad SAW sendiri menyarankan untuk melebihi tubuh yang dibasuh saat berwudhu. Tujuannya, saat hari kiamat nanti, tubuh umat muslim bisa terlihat terang dan berseri-seri. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis beliau, sungguh umatku akan disuruh pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhunya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah diampuni dosa-dosanya. Wudhu bisa mensucikan orang yang berwudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang ada di kulit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah diampunilah dosa-dosa wajahnya, di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah dibukakan 8 pintu surga. Orang yang senantiasa berwudu sebelum tidur akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah, doa setelah wudhu sampai selesai, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat dan bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakanlah pintu surga yang 8 yang dapat ia masuki dari manapun pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu adalah amalan yang ringan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, untuk juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang di dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu solat setelah menaikkan solat, itulah pos penjagaan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan yang terakhir adalah badan akan bercahaya pada hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menggambarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka, karena pengaruh wudhu mereka ketika di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi pekuburan seraya bersabda, semoga keselamatan bagi kalian wahai rumah kaum mukminin.
Aku sangat ingin melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian adalah para sahabatku, sedang saudara kami adalah orang-orang yang belum datang berikutnya. Mereka berkata, bagaimana Anda mengenal orang-orang yang belum datang berikutnya dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagaimana pandanganmu jika seseorang memiliki seekor kuda yang putih wajah dan kakinya di antara kedua yang hitam pekat? Bukankah ia bisa mengenal kudanya? Mereka berkata, betul wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka umat beliau akan datang dalam keadaan putih wajah dan kakinya karena wudhu, sedang aku akan mendahului mereka menuju telaga. Ingatlah, sungguh akan terusir beberapa orang dari telagaku sebagaimana onta tersesat terusir. Aku memanggil mereka, ingat, kemarilah. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka melakukan perubahan setelahmu. Lalu aku katakan, semoga Allah menjauhkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berwudu adalah salah satu amalan dan ibadah yang memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat luar biasa. Utamaan ini Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, kewajiban berwudu ini diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sedangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menganjurkan kita umatnya untuk senantiasa berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Beliau bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Ternyata di balik anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat manfaat serta keutamaan yang sangat dahsyat. Maka beruntunglah Anda wahai sahabat beriman yang senantiasa istiqomah berwudu sebelum tidur. Sebab ada 8 keutamaan dan manfaat yang akan dirasakan. Di antaranya yang pertama adalah didoakan oleh malaikat. Setiap kita umat muslim tentu ingin didoakan oleh malaikat. Maka salah satu amalan supaya mendapat doa dari malaikat adalah dengan berwudu sebelum tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidak satu saat pun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur malam dalam keadaan suci. Al-Imam Ibn Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah merilaskan otot-otot dan mencegah insomnia. Manfaat wudu sebelum tidur yang lain adalah merilaskan otot-otot yang kaku setelah seharian digunakan bekerja. Bahkan secara psikologis, setelah berwudu seseorang akan memiliki pikiran yang lebih tenang dan nyaman. Karena hal itu bisa jadi wudu sebelum tidur dapat membuat seseorang terbebas dari masalah insomnia. Dengan begitu, tidur malam pun menjadi semakin berkualitas. Yang ketiga adalah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa tidur dalam keadaan suci termasuk di antara sebab-sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan, yang berbicara dengan wahyu yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir, lalu ia bangun dan memohon kebaikan dunia atau akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonannya tersebut. Yang keempat adalah membuat wajah berseri-seri. Di antara manfaat wudhu sebelum tidur lainnya adalah membuat wajah kita terlihat berseri-seri. Rasulullah Muhammad SAW sendiri menyarankan untuk melebihi tubuh yang dibasuh saat berwudhu. Tujuannya, saat hari kiamat nanti, tubuh umat muslim bisa terlihat terang dan berseri-seri. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis beliau, sungguh umatku akan disuruh pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhunya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah diampuni dosa-dosanya. Wudhu bisa mensucikan orang yang berwudhu dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang ada di kulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah diampunilah dosa-dosa wajahnya, di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah dibukakan 8 pintu surga. Orang yang senantiasa berwudu sebelum tidur akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah, doa setelah wudhu sampai selesai, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat dan bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakanlah pintu surga yang 8 yang dapat ia masuki dari manapun pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu adalah amalan yang ringan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, untuk juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu solat setelah menaikkan solat, itulah pos penjagaan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan yang terakhir adalah badan akan bercahaya pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menggambarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka, karena pengaruh wudhu mereka ketika di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi pekuburan seraya bersabda, semoga keselamatan bagi kalian wahai rumah kaum mukminin. Aku sangat ingin melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata,
Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian adalah para sahabatku. Sedang saudara kami adalah orang-orang yang belum datang berikutnya. Mereka berkata, bagaimana Anda mengenal orang-orang yang belum datang berikutnya dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagaimana pandanganmu jika seseorang memiliki seekor kuda yang putih wajah dan kakinya di antara kedua yang hitam pekat? Bukankah ia bisa mengenal kudanya? Mereka berkata, betul, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka, umat beliau akan datang dalam keadaan putih wajah dan kakinya karena wudhu. Sedang aku akan mendahului mereka menuju telaga. Ingatlah, sungguh akan terusir beberapa orang dari telagaku sebagaimana onta tersesat terusir. Aku memanggil mereka, ingat, kemarilah. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka melakukan perubahan setelahmu. Lalu aku katakan, semoga Allah menjauhkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 8 keutamaan serta manfaat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang rutin istiqomah senantiasa berwudu sebelum tidur. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.